Halo anak-anak, salam sehat selalu. Selamat bertemu dengan Bu Elmi. Pada kesempatan kali ini, Bu Elmi akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi untuk siswa kelas 4. Langsung saja, kompetensi dasar yang akan anak-anak capai ada dua, yaitu 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua, 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar tentang kegiatan ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Elmi kali ini yang akan memimpin doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membeli barang atau makan secara online? Dari value order makanan contohnya? Ya, tentu pernah kan? Apakah kalian pernah berpikir kalau membeli barang secara online ada yang namanya kegiatan ekonomi? Hah? Kegiatan ekonomi? Kok bisa ya? Kan kalau membeli barang secara online di salah satu marketplace misalnya, kalian pasti memilih barang terlebih dahulu. Kemudian check out barang yang sudah dipilih. Terus membayarnya bisa menggunakan Dana, Shopee, GoPay, atau ke minimarket terdekat. Lalu dikirim dari penjual kepada pembeli, yaitu kalian. Dan sampailah barang itu di rumah. Nah, dari memilih barang, membayar, dikirim, dan dipakai kalian, itu terjadi suatu kegiatan ekonomi. Jika kalian tidak tahu apa itu kegiatan ekonomi, yuk kita belajar bersama dengan Bu Guru. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa untuk mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau mengantar barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Sedangkan konsumen merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa. Yang pertama, produksi. Produksi ada 2 macam, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Contohnya, perusahaan yang memproduksi bahan-bahan makanan seperti minyak goreng, tepung, dan lain-lain. Produksi barang. Nah, kali ini kita akan membahas produksi barang. Produksi barang yaitu kegiatan menambah faedah dengan mengubah sifat dan bentuknya. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap untuk dikonsumsi langsung, sedangkan barang modal digunakan untuk menghasilkan barang.
Berikut ini adalah contohnya. Membuat kerajinan dari batok kelapa, membuat kerajinan dari tanah liat, membuat makanan, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, ada produksi jasa. Produksi jasa yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Contohnya yaitu ada pagelaran seni, angkutan barang, dan perbankan. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Contoh kegiatan distribusi yaitu kegiatan perdagangan di pasar, di toko, di minimarket, bahkan di pelabuhan. Proses kegiatan distribusi pun dapat melalui darat, udara, dan laut. Cara-cara distribusi. Untuk menyalurkan barang atau jasa, digunakan badan perantara. Yang pertama, penyaluran barang atau jasa melalui pedagang. Di sini barang yang dibuat produsen disalurkan melalui pedagang besar, lalu pedagang besar menyalurkannya ke pedagang kecil atau eceran. Selanjutnya, pedagang kecil menjualnya ke konsumen. Yang kedua, penyalur barang atau jasa melalui koperasi. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya atau masyarakat di sekelilingnya. Yang ketiga, penyaluran barang atau jasa melalui toko milik produsen sendiri. Produsen yang memiliki toko dapat menjual hasil produksinya pada konsumen melalui toko tersebut. Yang keempat, ada penyaluran barang atau jasa melalui penjualan dari rumah ke rumah. Barang hasil produsen dijual oleh produsen dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Yang ketiga, ada konsumsi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan fungsi dari konsumsi adalah agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Konsumen. Konsumen adalah orang yang telah menggunakan hasil produksi, di mana merekalah yang sudah memakai dan menghabiskan olahan dari berbagai hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.